Selamat datang di Live Learning Podcast BCLND for Nusantara. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Maria. Dan saya Marta. Ini mungkin jam-jam rawan ngantuk ya, tapi semoga rekan-rekan semua bisa bertahan selama 1,5 jam ke depan karena kita memiliki materi yang menarik sekali untuk rekan-rekan se-Nusantara. Baik rekan-rekan, event hari ini merupakan event pembelajaran dari BINUS Corporate Learning bagi seluruh rekan-rekan pendidik, profesional, dan juga pegiat UMKM di seluruh Indonesia. Ya, dan program ini juga merupakan bentuk komitmen kami Bina Nusantara dalam mewujudkan visi kami, yakni fostering and empowering the society in building and serving the nation. Wow, Marta, topik hari ini yang akan kita bahas bersama dengan pembicara kita dan juga para audiens sekalian adalah topik yang sangat relevan ya kira-kira ini. Wah, apa tuh? Topiknya adalah tentang AI. Tapi AI seperti apa sih yang akan kita bahas hari ini? Fokusnya adalah di Digital Leadership for Business Growth. Fokusnya kita akan membahas tentang transforming mindset dan juga operation in technology era saat ini. Ya, betul sekali Maria. Dan mungkin mewakili keresahan para peserta kita ketika mendengar kata AI gitu ya. Karena peserta kita ini cukup beragam. Selain se-Nusantara juga mewakili pegiat-pegiat UMKM dari skala yang kecil, menengah, sampai mungkin ada juga yang skala besar ikut di sesi kita hari ini. Dan keresahannya itu diantaranya misalnya ya, harus mulai dari mana sih ketika mau menggunakan AI? Dan apakah memang AI ini cocok untuk usaha saya? Terlebih mahal nggak sih biayanya gitu. Nah, keresahan-keresahan itu tentu bukan kami berdua yang menjawab, karena saat ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Beliau merupakan Head of AI and Software System di tempat beliau bekerja. Ini dia Bapak Edwin Simjaya. Halo Pak Edwin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Marta, Mbak Maria. Iya. Selamat siang rekan-rekan. Pak Edwin, setelah kami berdua tahu nih kalau Bapak yang akan hadir untuk sharing bareng kita di sini, kita tuh sebenarnya penasaran banget Pak. Head of AI itu role-nya tuh seperti apa sih Pak? Apakah meng-AI-kan seluruh employee gitu Pak? Boleh di-sharingin mungkin Pak? Ya, thank you. Jadi perkenalkan, saya Edwin Simjaya. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Saya ada di divisi Digital R&D. Jadi divisi Digital R&D ini tugasnya adalah untuk mempelajari state of the art teknologi yang ada di luar sana. Even kita belajarnya dari paper ya. Jadi mirip-mirip researcher di BINUS, di kampus BINUS ya. Dan kami di sana diharapkan untuk diimplementasikan setelah belajar. Jadi ada teknologi AI, digital twin, robotics dan lain sebagainya. Kita cari use cases-nya. Use cases-nya itu pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya bisa dari internal menuju eksternal, yaitu kita bikin produk-produk. Ya. Kemudian dari internal kita mengefisiensikan operasional. Ya, jadi use cases-nya itu ada dua, kita ke eksternal dan kita juga ke internal. Oke. Berarti tadi yang Bapak sharingkan ya dari apa yang Bapak pelajari gitu ya, Bapak research sendiri gitu ya bersama tim. Itu ada yang Bapak sharingkan juga nih ke dalam internal employee perusahaan itu gitu ya. Ada juga pembuatan produk, ada juga yang membuat operasional semakin efisien gitu. Yes. Nah dari sana tuh sebenarnya ya Pak, ada nggak sih Pak mungkin case-case gitu ya Pak yang Bapak alamin ketika Bapak sharingkan nih apa sih yang Bapak udah research, kayak aduh udah research capek-capek terus ternyata ada resistensi nggak sih Pak dari employee gitu ya atau tim yang di-sharingkan gitu Pak di sana? Banyak ya, jadi perusahaan tempat saya bekerja itu karyawannya 17.000. Ya, mungkin sekarang udah 18.000 ya. Dan karena saya ada di headquarternya, jadi saya mensupervisi ada 40 anak perusahaan di sana. Dan memang digital maturity, keterbukaannya itu berbeda-beda ya. Betul. Jadi dari case yang paling sederhana, paling singkat, paling kecil aja, misalkan ya dari projectnya
kita udah mendapatkan resistensi gitu kan. Biasanya kan kita harus ada requirement gathering, kemudian kita pergi ke sana buat Genba. Genba itu ngecek lapangan ya. Oke. Nah, kalau leadernya atau usernya di sana resistensi, wah itu lumayan nggak mulus ya. Kenceng ya Pak. Ya, itu yang paling sederhana. Yang paling menurut saya tingkat ultimate-nya itu kita sudah berprogres, kemudian resources sudah dialokasikan di sana, waktu sudah di spending, sudah kita kerjakan, produknya go live, go live, tapi setelah 2-3 bulan kemudian kita tanyain, udah dipakai belum? Belum Pak. Oh, Ada ini, ada itu. sebenarnya udah dicoba tuh ya Pak. Sudah go live. Oh, udah go live. Pasti tapi- kan ada UAT-nya, Yes, ada betul, user betul. acceptance test ya, yang mana kita dari developer atau pengembang itu kasih produknya, kemudian si usernya, si penggunanya udah bisa dimainkan, di testing, disesuaikan dengan bisnis prosesnya. 3 bulan belum dipakai, 6 bulan belum dipakai, wah ini ya Kalau boleh tahu apa Pak alasan Iya. nggak dipakai? banyak ya alasannya ya. Tidak sesuai lah dengan bisnis proses, padahal kan tadinya kan sudah ya, sudah digali, kemudian sudah ada iterasi testing segala macam. Hasilnya ya hasilnya juga kurang apa ya, kurang akurat, kurang sesuai sama yang diharapkan. Padahal kan di sebelumnya sudah ada requirement gathering juga tuh tentang output yang diharapkan segala macam. So in the end of the day kita sih ada lesson learn yang kita pelajari. Ya. Jadi penting banget kita untuk merangkul manusianya. Jadi manusianya dulu yang kita upskill Oke. ya, agar tim pengembang ya sama usernya itu bisa satu visi ya, satu misi, sehingga implementasinya bisa menjadi lebih baik. Oke, baik Pak. Nah sebenarnya ya Pak, dari yang Bapak ceritakan nih, kan cukup panjang ya sebenarnya proses yang sudah dilakukan AI lah ya di tempat Bapak gitu. Nah sebenarnya ini ada nggak sih Pak kayak misalnya nih mereka itu ketakutan gitu Pak akan digantikan sama AI gitu? Ada yang tapi nggak tersirat ya, nggak mereka apa namanya, nggak mereka katakan langsung, nggak Secara utarakan langsung. langsung. Saya Oke. takut nih diganti, enggak sih. Cuman kita yang melihat, yang merasa. Gitu. Ternyata cukup banyak juga ya Pak keresahan dalam penggunaan AI ataupun dalam bertransformasi digital itu juga muncul keresahan-keresahan lain selain biaya, selain operasional, tapi mindset yang menggunakan juga gitu ya Pak. Ya, Tapi saya percaya dari cerita Bapak juga tadi, peran leader itu cukup penting ya Pak, rupanya dalam transformasi digital ini ya Pak. Ada istilah satu namanya digital leadership ya. Ya. Menurut Bapak, seperti apa dan sepenting apa sih Pak digital leadership itu? menurut saya penting banget ya digital leadership itu. Jadi memang ada beberapa mindset yang perlu dipraktekkan ya, atau bahkan dijiwai oleh si leader di bidang digital ini ya. Pertama, mindsetnya itu tentang data ya. Jadi apapun pengambilan keputusan itu kita berdasarkan data ya. Kemudian juga dari sisi apa namanya, mindsetnya itu juga jangan melihat sesuatu itu kayak ya itu tantangan, itu ancaman, tetapi lebih melihatnya ini sebuah, bisa dibilang semacam opportunity. Ya. Jadi itu menurut saya sangat-sangat penting tuh, karena kalau kita melihat di
beberapa waktu terakhir ini ya, ada namanya framework VUCA ya. Iya, suka. VUCA itu volatile, uncertainty segala macam. Intinya ya dunia saat ini semakin tidak bisa kita predik ya, semakin ini. Tapi dari VUCA tersebut ada pelengkapnya lagi sekarang, Iya. namanya BANI, ya brittle segala macam. Jadi intinya sih yang udah volatil ini nih, volatil, uncertain segala macam, itu brittle lagi. Brittle itu rapuh dan wah lebih apa ya? Lebih kita harus berhati-hati lagi gitu. Nah, maka itu sangat-sangat penting kalau kita itu punya mindset digital. Nah, bisa ditunjukkankah slide-nya? Sudah ya? Iya, Pak. Jadi yang pertama ini D, data driven decision. Data driven decision ini bisa dikatakan ya kita selalu awali pengambilan keputusan dengan data atau informasi yang nyata. Ya. Jadi contohnya tuh di perusahaan tempat saya bekerja, ini kita bicara di rantai hulunya ya, depannya. Ada supply chain. Jadi kalau misalkan bulan depan itu bulan puasa dan produknya ini produk obat mah misalkan. Nah, biasanya produk obat mah ini di bulan puasa itu meningkat penjualannya. Iya. Nah, untuk bisa meningkat, untuk bisa mensuplai demand dari peningkatan tersebut, kita kan harus siap-siap dulu. Ya, nggak mungkin produknya itu besok mau dijual kita baru aduk, Racik sekarang. baru racik, baru packing, baru kirim-kirim, itu nggak bisa. Jadi biasanya itu lead time-nya itu berbulan-bulan, ya. Bahkan kalau kita membeli bahan bakunya dari luar negeri, itu lead time-nya itu bisa tambahan berbulan-bulan lagi, mungkin 2-3 bulan baru bahan bakunya masuk di Indonesia, kemudian di manufacturing. Di manufacturing pun ada waktunya, ya. Jadi gantian tuh line production-nya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, besok mau produksi karena 2 bulan lagi mau jualan, nggak bisa. Nah itu udah ada planningnya segala macam. Nah kita mengimplementasi sistem demand forecasting. Jadi kalau memang sudah ada ancar-ancar peningkatan demand buat 6-8 bulan kemudian, ditarik ke belakang itu sudah tahu kapan harus purchasing barangnya segala macam dan sampai ke situ. Ya. Jadi data driven decision, kita memutuskan beli barang kapan, beli barang apa, berapa banyak, itu memang sudah ada datanya. Iya, betul. Ya. Semua berdasarkan data. Semua berdasarkan Sepenting data. itulah data, ya, Ya. Pak. Yang kedua, inovatif mindset. Ya. Jadi pola pikir inovatif ini kita mendorong inovasi di setiap level ya. Jangan puas dengan status quo. Jadi pemimpin juga harus menginspirasi ide-ide baru. Nah, di tempat perusahaan saya bekerja itu ada namanya konvensi inovasi. Jadi di semua lini 17.000 pegawai itu berkesempatan untuk mensubmit ide-idenya, ya, ya. Kemudian dibuat sedemikian rupa, ada guidance-nya ya, ada PPT-nya. PPT-nya itu harus ada misalkan background-nya, tujuannya, step-step kesananya, gitu segala macam. Dan itu dilombakan. Ya, Itu relate dilombakan. banget tuh Pak sama audiens kita yang dari BINUS. Karena kita juga melakukan hal itu Pak. Oke. Di BINUS Ada gitu. Innovation Award ya, Iya, Maria. betul, Iya. betul. Ya, jadi dari situ itu juga salah satu sarana ya di perusahaan tempat saya bekerja untuk bagaimana memprovok ide-ide inovatif dari organisasi. Betul. Yang ketiga, grow mindset. Iya.
Jadi ya kita lihat tantangan digital sebagai kesempatan berkembang, bukan ancaman. Setiap kegagalan proyek dianggap pembelajaran berharga. Jadi pemimpin dengan growth mindset juga fokus mengembangkan potensi tim di bidang digital melalui pelatihan, coaching, mentoring dan sebagainya. Ya ini memang kalau di perusahaan tempat saya bekerja itu ada tiap 6 bulanan kita selalu harus melaporkan, ada coaching, ada mentoring, dan itu HRD-nya pasti selalu tagih tuh. Ya. Kemudian dari sisi grow mindset ini, board of director-nya, jadi teman-teman bisa bayangin ya, 17.000 pegawai, board of director-nya itu cuma 5, dan board of director-nya itu keliling. Ya, keliling untuk melihat apa aja sih kayak project-projectnya segala macam digilir, dan kemudian mereka memang men-challenge leader-leadernya untuk ayo abis ini what next gitu. Dan karena yang men-challenge itu mungkin kalau di kita itu bilangnya level dewa ya, yang di atas ya. Jadi biasanya teman-teman itu bisa menjadi lebih semangat, bisa lebih berapi-api gitu. Karena dari leadersnya sendiri juga turun gitu ya Pak. Leadersnya itu juga mindful gitu juga. Apa namanya? Sangat-sangat peduli dengan hal itu ya. Oke, yang keempat, iteratif dan agile. Nah, di sini iteratif itu bisa dibilang kita start small, start now. Ya. Jadi misalkan kita ada mimpi, untuk perusahaan kami seluruh manufacturing proses harus sudah bisa misalkan otomatisasi, ya, harus sudah bisa dilihat terang di dashboard. Nah itu kita startnya small. Misalkan kita cari dulu pabrik-pabrik yang dari kita ada 20 satuan pabrik kalau nggak salah ya, mungkin udah meningkat. Itu mulai dari pabrik yang gede banget sampai pabrik yang baru start. Nah kita mulai dari pabrik yang baru start yang kecil dulu, sehingga resikonya itu masih terukur. Ya, kompleksitasnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan ada lesson learn, ya secara mungkin kalau gagal resikonya tidak terlalu besar. Kalau berhasil lesson learn-nya itu sangat baik ya buat kita meningkatkan confidence dari tim, ya. Kemudian juga meningkatkan confidence dari pabrik yang mau diimplementasikan gitu, karena sudah ada contohnya yang sukses. Jadi start small kemudian grow bigger. Kemudian agile, nah itu karena dari sisi resikonya itu rendah, ya kita mengambil keputusannya itu lebih gampang gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan bisa lebih cepat ya. Oke, kemudian kita next, T-nya dari DI, GI sekarang T ya. Teknologi and empowerment. Jadi untuk T ini kita memanfaatkan tools digital untuk meningkatkan kinerja tim. Pemimpin perlu memastikan tim dibekali teknologi yang tepat ya. Nah, jadi saya ambil contoh di divisi saya aja, di mana ini adalah divisi digital R&D. Kita salah satu proyeknya adalah AI. Ya. Jadi kami mengembangkan software itu udah 60-70% itu menggunakan AI. Ya. Jadi kita banyak intern, kita ambil dari BINUS juga banyak. Thank you Bapak. Ya, jadi intern saya sekitar mungkin 50-an yang ada di divisi saya. Itu terdiri dari software engineer, AI engineer, digital twin engineer, simulation engineer, UI UX sama product owner ya. Nah, itu semua lininya itu sudah menggunakan AI. Ya. Jadi kita bekali. Even
dari level internnya pun kita usahakan untuk mereka ada dibekali sama tools AI. Kita juga lihat dari projectnya ya. Kalau misalkan project-project strategik segala macam, nah itu internnya kita bekali sama AI. Ya, Bapak, ini kita sediakan minum juga. Kalau mau Oke. minum silakan ya Pak ya. thank you. Karena akronimnya masih agak panjang juga ya Pak ya. Panjang ya. Silakan Pak. Berarti sebenarnya Pak, kalau berbicara soal teknologi empowerment sendiri gitu, di setiap perusahaan pasti ada induksi ya Pak buat karyawan. Nah dari induksi karyawan itu bahkan sudah dikenalkan juga tuh Pak. Ya, nah itu dia. Oke. Sayangnya saya nggak bisa menyebut nama perusahaan saya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau ini kejadian nih, ini kita sudah berjalan dari awal tahun. Digital literacy untuk grup. Oke. Jadi kalau selesai di akhir tahun ini, kami adalah perusahaan TBK pertama yang men-AI literasikan karyawan-karyawan kita yang computerized role. Jadi computerized role itu dibelikan laptop ya, atau ada desktop workstation-nya. Berarti bukan cuman alat kerjanya tapi juga manusianya sendiri dibekali juga. Mindset-nya. Iya. Dari awal mereka bergabung. Ya, nah kalau yang sekarang di tahun ini karyawan yang sudah existing itu kita sisir, pokoknya AI literasikan dulu, upskilling dulu. Ya. Kemudian di tahun depan itu masuk ke materi onboardingnya karyawan. Oh, oke. Bahkan udah ada program pembelajarannya juga gitu ya Iya. Pak ya untuk karyawan baru ya. Iya. Oke, tadi selanjutnya Pak, yang di A itu ada adaptive leadership. Itu gimana sih Pak maksudnya? Ya, adaptive leadership ini singkatnya leader yang dia itu mengetahui, bisa dibilang kondisi lapangan, ya, bisa memprediksi masa depannya juga, ya. Jadi kalau di masa depan itu keadaan bisa A, bisa B, bisa C, plan kita itu juga bisa plan A, plan B, plan C. Oke. Jadi planningnya pun juga sudah diatur dari awal, sudah di-curate dari awal. Bagaimana kalau kondisi lapangan itu ternyata di B, jadi kita switch ke plan B, Ya. gitu. Nah itu adaptive leadership. Jadi ya sebagai leadershipnya harus sebagai leadernya harus jauh juga gitu ya Pak ya. Kalau misalnya plan A-nya nggak bisa ya ke plan B, harus gercep lah ya gitu ya Pak kalau anak-anak bilang sekarang. Jadi memang plannya itu sudah udah di sakunya kita, Iya, udah udah di pikirannya disiapkan. kita, Betul. bukan ketika ada apa-apa baru mikir. Jadi udah ada plan A, udah ada plan B gitu ya Pak Iya. ya. Jadi kalau plan A nggak bisa, udah ada plan B-nya gitu Iya, ya. Oh, siap. Dan yang terakhir Pak tadi dari digital, L-nya adalah lifelong learning. Nah, lifelong learning ini bisa dibilang open mindset ya. Open mindset bahwa kita itu ya ada di dunia yang fuka dan bani ini ya. Mungkin yang kita tahu kemarin belum tentu relevan Ya. dengan yang ada di masa depan atau yang bahkan ada di sekarang ini. Jadi kita harus terus belajar ya, terus upgrade diri. Bisa dibilang culture-nya itu learn it all. Jadi bukan know it all. Learn it all. Ya. Penasaran sih Pak, maksudnya sebelum kita ke akronim berikutnya ya Pak ya dari framework aksi. Tadi dari yang framework digital itu sendiri dan itu diterapkan kepada seluruh karyawan di semua level, bahkan dari sejak mereka induksi karyawan sampai mereka menjalani pekerjaannya ya in daily life. Ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk dari level-level generasi, mungkin di Gen Z-nya atau mungkin di baby boomers-nya gitu Pak? Banyak ya. Jadi tahun ini kami ditargetkan untuk 100%-kan ribuan karyawan kita yang sudah di golongan 4, 5 dan up ya. Jadi golongan 4 itu golongan supervisor dan sudah ada dibekali sama laptopnya. Laptop atau workstation. Ya. Tentu aja kalau kita di sebuah organisasi atau instansi itu nggak cuman
karyawan yang di belakang meja. Pasti juga ada marketingnya, pasti juga ada sales operational dan lain sebagainya ya. Yang mereka itu jarang ada di meja. Mejanya ada, tapi selalu kosong. Kalau dicari di mejanya nggak ada. Harus ke lapangan dulu, ke gudang, ya ke ke warehouse-nya kita, tempat loading truck segala macam. Marketing dan sales kita itu juga sering bepergian. Ya. Kalau dilihat di kantor pusatnya nggak ada tuh, besok nggak ada, minggu depan juga nggak ada. Dia minggu ini mungkin dari Jakarta, 3 hari lagi udah ada di Malang. Ya mobile. Terus kemudian di mana lagi? Biasanya dibagi regional gitu ya. Untuk individu-individu tersebut itu susah banget buat diajak, ayo stay dulu, belajar dulu gitu. Jadi kita itu sampai berkali-kali presentasi ya ke leader-leadernya. Kemudian kita sampai bawa palu nih. Kalau nggak selesai juga gue ketok ya gitu. Leadernya yang kita approach, kemudian dari leadernya itu minta bawahannya, karena bisa dibayangkan ya, coba bisa dibayangkan dulu, kita mengundang meeting 2 jam yang isinya itu adalah AI digital literacy, di mana kita mengajarkan tentang pros and cons, ethics-nya, cara penggunaannya segala macam. Kita manfaatkan 2 jam. Ya. Kita undang ke pesertanya itu 3.500-an waktu itu ya. Ini kan dari berapa angkanya itu udah turun menjadi 3.500-an. Nah ini yang bandel-bandel nih. Dari 3.500 undangan, tebak berapa yang hadir? 80%-nya, kita. 50%-nya. Saya tawar lagi ya Pak, 30%-nya. 20 event Pak. Kalau 10-nya berapa? 350 kan? 350 Pak. Yang hadir 100-an. Di bawah 10%. Di bawah 10%. Jadi memang perjuangan ya, memang perjuangan untuk bisa kita banggakan sebagai AI literate company itu memang perjuangan Perjuangan banget ya Pak. Banget, di tengah-tengah kesibukan semua orang. Iya, betul. Pak, tapi jadi penasaran sih Pak, maksudnya masuk di KPI juga nggak sih Pak? Maksudnya inovasi sebagai salah satu measurement-nya gitu. Masuk di KPI kami. Di KPI Bapak dan tim ya. Iya. Tapi KPI-nya karyawan? KPI karyawan belum. Oke. Iya. Iya. Siap Pak. Oke, sekarang mungkin kita boleh ke framework yang berikutnya Pak, framework aksi. Oke. Nah, untuk masuk ke KPI karyawan itu di tahun depan start. Udah mau ke sana ya. Jadi masuk ke KPI karyawannya adalah implementasinya kalau di tahun depan. Udah implementasinya. Iya, implementasinya. Itu kan tadi udah terplanning juga ya Pak. Udah diajarin kan, udah literate, kemudian langsung implementasinya. Jadi bukan KPI-nya untuk belajar lagi gitu. Tapi udah harus sampai ada hasilnya ya Pak berarti. Udah ada hasilnya tahun depan. Oke Pak, kita ke framework aksi ya Pak. Oke. Di A-nya tuh ada antisipasi perubahan. Ya, sebenarnya framework aksi ini penjelasannya mirip-mirip sama yang digital di kiri ya. Okay. Ada A, antisipasi perubahan, berarti kan ada adaptive leadership-nya ya, betul, sudah diantisipasi. Kemudian ada kolaborasi dan kepercayaan. Nah, ini juga penting ya, faktor manusianya kita perhatikan ya. Kita udah siap-siap dari depan dulu. Iya. Jadi manusianya itu jangan sampai merasa saya akan digantikan, saya akan ditinggalkan. Ini semua dirangkul ya. Dan kalau ada kesuksesan dan kemenangan itu memang kesuksesan dan kemenangan bersama. Gitu. Jadi dari sisi kami juga ada platform untuk mempercepat proof of concept. Dari proof of concept-nya aja udah kelihatan bahwa manusianya itu tetap diperlukan. AI-nya ini hanya tools. Gitu. Ya, itu dari K. Kemudian dari S, simplifikasi dan skalasi. Nah, yang saya katakan tadi ya, kita buat
proof of concept-nya dulu ya. Kita cari yang namanya site untuk kita start small dulu ya. Jadi kita simplifikasi, kemudian baru kita skalakan gitu. Dari sisi resikonya, dari sisi resourcesnya, dari sisi waktunya. Waktu juga penting nih. Kalau ada project yang misalkan dia tahunan, yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum ada hasilnya, itu orang-orang udah lose track dulu tuh. Udah. Kalau ditanya, nih project tujuannya apa sih? Kebanyakan udah Iya, udah lost Udah duluan. udah ya, Pak. lost duluan, Iya. bahkan mungkin karyawannya udah mutasi ya, Iya. udah ada karyawan baru di tim itu. Jadi secara timeline kita juga penting adanya timeline yang singkat-singkat. Oh, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu juga udah terlalu lama kalau menurut kami ya. wah kerja keras semua divisi dong Pak. Kalau sesempit itu ya Pak timeline-nya. Iya, Iya, iya. secara skopnya juga kita ada quick win MVP-nya dulu. Jadi dari semua hal kita simplifikasi dan skalasi gitu. Kalau misalkan ada quick win-nya kan berarti pasti ada fase 1,5, fase 2-nya, Ya. fase 3-nya. Nah itu kita akan plan-kan juga ke depan. Nah yang terakhir iterasi berkelanjutan ya memang ini ya. Jadi kita untuk project itu project yang enggak cuman one off langsung di-cut, enggak. Biasanya habis project kita ada pendampingannya juga. Kayak masa sosialisasinya, masa garansinya, gitu. Kemudian akan ada next phase-nya, gitu. Nah di situ pasti kan setelah go live itu ada inputan, ada masukan. Nah itu kita jadikan lagi iterasi buat fase selanjutnya. Gitu. Nah tadi kan di sini kita ada lifelong learning, ya. Yang menjadi keresahan saya, yang mau saya bagikan di sini adalah kalau teman-teman mengerti AI, ini kan AI sangat masif ya. Iya. Di TikTok, influencer, di YouTube segala macam itu mulai ada AI ini, AI itu segala macam. Tetapi yang saya prihatin adalah mereka menggunakan AI tanpa mengetahui AI itu sebenarnya apa, gitu. Ya, kita coba masuk ke video yang pertama, AI in nutshell. Kalau bisa nanti di stop sama di startnya sesuai aba-aba saya ya. Jadi ada satu scene yang memang saya ingin ceritakan terlebih dahulu. Oke Pak. Izin minum dulu ya. Silakan Pak. Oke, AI in nutshell ya. Jadi ada yang bilang, ini di stop dulu ya, thank you. Ada yang bilang bahwa AI itu conscious, AI itu punya jiwa segala macam. Nah, di sesi kali ini saya ingin menekankan bahwa AI itu adalah mathematical function. AI itu adalah mathematical function. Yang dimana mathematical function itu pintar untuk mengenal pola di dalam data. Ya. Jadi bisa dilihat di layar itu ada fungsi yang memetakan X ke Y dan macam-macam di sana. Wah Pak, ini langsung technical sekali. Gimana tuh Pak? Mungkin buat yang masih awam Memang gitu Mbak. masih ini sengaja ya Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan, sengaja saya utarakan. Ya. Ya, AI adalah mathematical function, memetakan fungsi X ke Y. Ya. Di mana di sana itu kita butuh pola di dalam data. Ya. Polanya itu kayak contoh seperti ini. Teman-teman kan pasti pernah ikut pemilu ya, pilkada, pemilihan presiden. Setelah teman-teman mencoblos, kemudian teman-teman jarinya ada
kasih tinta, Tinta. teman-teman pulang ke rumah, Iya. nyalain TV, Iya, sama nyari diskonan dulu biasanya. nyari diskonan ya. Kalau nyari diskonan biasanya lihat di YouTube gitu Iya. ya. Sekarang quick count-nya gimana? Nah, untuk quick count itu data-datanya kan yang masuk pertama-tama masih 10%, 20%, masih sedikit dulu ya. Iya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika data masih 10%, itu paslon nomor 1 sama paslon nomor 2 itu masih Kejar-kejaran. tipis, ya. kejar-kejaran. Kadang peringkat satunya siapa, peringkat Iya. duanya siapa, peringkat tiganya siapa. Nah, tetapi kalau datanya sudah masuk 40%, Iya. ya. Nah, paslon nomor 1 yang peringkat nomor 1 itu udah nggak berubah. Dia selalu peringkat 1 terus. Ya. Peringkat 2 ya dia di peringkat 2. Peringkat 3 dia peringkat 3. Terus datanya 40%, 50%, 70%, 90%, bahkan sampai pemenang resminya diumumkan sama KPU. Kecenderungannya tetap. Ya, tetap di peringkat 1 paslon itu. Nah, jadi kita nggak butuh banyak data. Ya, kita cuma butuh data sekitar 30-40% untuk bisa mempredik siapa pemenangnya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada pola di dalam data. Kita nggak perlu data yang banyak, kita hanya perlu data yang cukup, ya. Jadi nanti teman-teman kalau di luar sana ada yang jualan ke teman-teman, AI saya ini bisa 100% loh. Itu juga enggak ya. Belum. Tingkat akurasi dari AI itu paling gede sekarang di 99%-an. Ya. Di 95% aja udah bagus. Ya. AI kayak ChatGPT segala macam itu mengklaim dia di 90% ke atas. Ya. Bahkan leader yang sudah terdepan di bidang AI pun tidak bisa mengklaim ini AI saya itu 100% benar, itu tidak. Ya. Nah, itu dulu yang saya ingin sampaikan. Kita coba next. AI itu mathematical function. Nah, teman-teman lihat ya, coba pause di sini. Ini adalah fungsi linear. Kalau teman-teman ada di SD, ya. Y sama dengan X plus 2. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2. 2. Ya. Kalau X-nya 1, Kumon saya Pak dulu. Bobo merek kan. kalau X-nya 1 tambah 2 jadi Y-nya 3. 3. Ya. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Itu kita bisa tarik garis lurus. Iya. Nah, itu kita namakan fungsi linear. Nah, fungsi linear ini kita bisa pakai untuk membangun AI sederhana. Kayak contohnya kita coba next lagi. Di start dan di stop lagi sampai ganti scene. Nah, fungsi linear ini bisa kita pakai untuk mengklasifikasikan. Kayak contohnya yang bulat-bulat sama yang segitiga itu, Iya. kita bisa tarik garis, ya. Dimana kalau ada titik di atas garis itu adalah lingkaran, ada titik di bawah garis itu adalah segitiga. Ya. Nah, ini AI sederhana nih. Kita coba next. Kita kenal yang namanya deep learning, ChatGPT itu deep learning ya. Deep learning itu terinspirasi dari otak manusia. Itu otak manusia kan terdiri dari neuron-neuron ya. Yeah. Coba di pause dulu ya. Thank you. Nah, makin banyak neuron yang terhubung, itu otak kita makin pintar. Iya. Ya. Sama halnya dengan deep learning ini. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, kita ada sebuah model AI dengan 4 neuron di sana. Satu neuron terdiri dari satu linear function, ya. Terus kemudian ada permasalahan di kanan, ya, yang dimana di kanan itu ada titik-titik yang terbagi, ya. Nah, kalau yang tadi di permasalahan sebelumnya lingkaran dan segitiga, itu lingkaran dan segitiganya itu rapi, ya, kita bisa tarik garis. Sedangkan kalau
titik-titiknya seperti ini, dia melingkar ya. Teman-teman bisa lihat di layar, dia melingkar. Gimana kita bisa membuat model untuk memisahkan titik-titik tersebut. Ya. Caranya adalah kita menggabungkan keempat linear function. Ya. Terdiri dari 4 neuron kan di sana. Dan 4 linear function itu digabungkan menjadi sebuah area. Yuk kita lihat videonya. Nah, Bapak Ibu lihat di sana, ini tinggal di play terus ya. Thank you operator. Nah, kita sudah jadi tuh membuat AI model dengan 4 linear function. Iya. Yang mana tadi Bapak Ibu lihat lingkarannya itu tidak lingkaran full. Itu adalah lingkaran yang dibuat oleh beberapa linear function. Jadi agak lewat gitu ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan lainnya. Ini di sini menunjukkan ini adalah model dengan 4 linear function, dia bisa memecahkan permasalahan yang ada di kanan ya. Nah, kemudian kita coba lihat permasalahan seperti ini ya, titik-titiknya viral. Nah, 4 linear function ini tidak bisa memecahkan permasalahan yang ada di kanan. Untuk itu, kita coba tambahkan ya neuron-neuron yang terhubungnya. Ya. Karena kan otak manusia semakin banyak neuron yang terhubung, semakin pintar ya. Iya. Nah, kita lihat di sana, kita coba AI-nya mentraining ya. Nah, ini AI-nya lagi berusaha segala macam. Nah, Bapak Ibu lihat di sini AI modelnya itu ada area yang biru, ada area yang orange. Nah, Betul. area orange masih ada titik-titik biru dan di titik-titik orange masih ada di area biru. Nah, ini kalau Bapak Ibu seperti ini, model AI-nya itu akurasinya tidak tinggi. Nah sekarang pembelajaran matematika kan nggak cuma SD aja, ada SMP kita belajar linear function, ada quadratic function, ada segala macam. Nah ini AI-nya dibekali sama function-function matematikal itu, ada quadratic, sin, cos, tangen segala macam. Kita coba. Nah nanti sebentar lagi AI-nya akan bisa memetakan titik-titiknya dengan akurat. Nah, dan ini sudah semakin tinggi gitu ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya AI dengan model seperti ini akurasinya tinggi sekali nih AI-nya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, titik orange ada di area orange, titik biru ada di area biru. Betul. Oke, kita next. Nah, Bapak Ibu tahu ChatGPT ya, transformer model. Ini adalah bentuk dari deep learning model, tetapi dipakai untuk kata-kata NLP ya. Nah, sebelum 2022 sebenarnya teknik NLP ini sudah ada sebelumnya ya. Jadi dulu model AI NLP ini dipakai untuk mengisi filling the blank. Contohnya, ibu sedang titik-titik di taman. Titik-titiknya bisa berjalan-jalan, berjualan, menyapu, duduk, berkebun, apapun ya. Nah, AI sebelum zaman 2022, sebelum ChatGPT di launching, itu memang dipakainya untuk filling the blank. Ya. Jadi memang itu native capability-nya dari si AI NLP. Ya. AI yang zaman sekarang pun sebenarnya kemampuan dasarnya seperti itu. Jadi dia bisa mengisi probabilistic blanks-nya itu ya. Apapun ya, menyapu, berjualan, apapun itu benar ya. Secara probabilistik benar. Ya. Coba kita lihat di sini lagi. Nah, ini internalnya, jadi transformer itu dihitungnya seperti apa, ada macam-macam di sana. Kemudian di kanannya itu ada probabilistik apa yang kata-kata yang muncul di situ ya. Berdasarkan artikel-artikel yang sudah dipelajari, kamus-kamus, Wikipedia dan segala macamnya. Nah, kalau AI itu probabilistik, apakah jawaban dari AI itu adalah faktanya? Pertanyaannya. Belum tentu. Ya. Ibu sedang menyapu di taman. Secara probabilistik benar, kata menyapu itu cocok di rangkaian kata-kata ini. Tetapi apakah faktanya ibu lagi benar-benar nyapu?
Belum tentu. Belum tentu ya. Kita coba video kedua, operator. Nah ini saya tanyakan, Edwin is wearing titik-titik-titik ke AI. Edwin is wearing A blue shirt. blue shirt. Saya tanya lagi, Edwin is wearing A white white shirt. white shirt. Apakah itu faktanya? Belum tentu. tentu. Ya, jadi di sini saya harap teman-teman bisa aware ya. Jawaban dari AI, mau ChatGPT, mau Gemini, mau apapun, Perplexity apapun itu ya, itu adalah probabilistik. Ya. Jadi teman-teman juga harus aware bahwa itu bisa jadi halusinasi. Ya, halusinasi dari berbagai knowledge yang dia kumpulin, dia pelajarin sekarang. Betul. Kemudian ketika dia ditanya seperti itu, ada probabilitas rangkaian kata-katanya kemudian dia keluarkan. Ya. Jadi teman-teman juga harus mindful menggunakan AI, itu juga harus paham dengan basicnya ini. Jawaban AI belum tentu adalah faktanya. Iya, benar-benar. Menarik ya, benar-benar murni. Wow, untuk Mathematical sampai di fakta function. itu, ternyata kita harus mempelajari mathematical function Function. dulu, Function, gitu. iya. Nah, Pak, berarti dari apa yang tadi coba Bapak gambarkan nih dari jalannya AI sendiri, AI in the nutshell, critical thinking tuh jadi hal yang penting ya sebenarnya Yes. digunakan untuk pengguna AI sendiri gitu ya, Pak. Yes. Jadi ya critical thinking kita juga bertanggung jawab Yes. sama jawaban dari AI-nya. Di perusahaan tempat saya bekerja kita tekankan bahwa AI itu hanyalah helper, asisten. Jadi bukan si AI itu yang menentukan segala-galanya. Yes, betul. Ya. Jadi kita tidak menerima kalau nanti ada jawaban bahwa saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Bu, AI-nya yang ngomong AI begitu, begini, iya, gitu. kata AI begini, nah, itu, no. Nggak bisa ya. Harus dicek juga validitasnya gitu ya, Pak. Iya. Sumbernya dari mana sih gitu, Betul. sampai bisa Sumber menemukan dan jawaban. sekarang kan ada fitur namanya deep research. Jadi deep research itu kalau dulu kan kita ketika diberi task, misalkan saya diberikan tugas oleh atasan saya, Edwin tolong kamu bikinkan rencana untuk AI division ini untuk 5 tahun ke depan. Nah itu biasanya saya cari di Google, artikel-artikel, saya baca-baca, saya rangkum. Nah AI deep research ini mirip. Jadi dia bisa cari dulu ground truth-nya. Ya. Artikelnya beneran ada nggak, beneran dari website atau sumber terkemuka nggak, segala macam, dan kemudian dia kumpulkan dan kemudian dia summary-kan dari situ. Nah resultnya itu lebih bisa diandalkan daripada kita langsung tanya aja di situ. Nah ini keprihatinan saya melihat di YouTube ya, di podcast ternama nih, padahal podcast ternama mencari jawaban dan faktanya itu langsung dioperasikan. prompt aja di situ, prompt prompt aja di ke AI langsung ditanya ke situ, dan jawaban dari AI-nya langsung cerna. diutarakan kepada pengguna pemirsanya. Wah itu Bahaya ya, Pak. iya bahaya. Oke. Nah, Pak, berbicara lebih lanjut nih. Tadi kan kita sudah membahas ya tentang basic dari AI itu sendiri gitu. Kalau kita juga harus sebenarnya punya critical thinking juga gitu ketika kita menggunakan AI. Nah, sebelum kita adakan sesi hari ini nih Pak, ini tuh sebenarnya kita sudah mengirimkan pre-questionnaire juga nih untuk audiens kita gitu Pak. Nah, dari pre-questionnaire yang kami kirimkan sebenarnya muncul nih Pak adanya beberapa keresahan-keresahan juga nih dari para leaders di UMKM, di organisasi gitu ya, untuk penggunaan AI sendiri. Salah satunya diantaranya ya Pak, adanya literasi digital yang masih rendah mungkin dari employee-nya gitu ya Pak ya, terus keterbatasan dari manpower, kemudian juga operasional yang mungkin masih manual Pak dari mereka gitu. Nah sebenarnya kalau boleh nih Pak menjawab keresahannya mereka menurut Pak Edwin sendiri gitu ya.
Nah, peran pentingnya AI untuk kemajuan usaha tuh apa sih gitu ya, supaya memotivasi nih para leaders menjawab ketakutan-ketakutannya mereka gitu, Pak. Iya, jadi sudah jelas bahwa AI ini bisa membantu kita ya dalam tas-tas yang spesifik. Ya. Kayak contohnya, misalkan pelaku UMKM ingin posting di sosial media, itu penting tuh. Tetapi nggak ada ide, ya. Tetapi untuk membuat kata-kata yang mengajak, membuat kata-kata yang memberikan efek penasaran, itu lama. Sedangkan saya harus masak dulu, belum packing, belum habis itu belum pengiriman, kan banyak yang harus dilakukan ya. Nah, AI ini sangat-sangat bisa membantu. Jadi pertama, bisa aja kita minta ke AI-nya, AI ini usaha saya di bidang ini, value proposition usaha saya ini, dan macam-macam produk-produk saya ini, boleh tolong suggest dulu ya. Jadi teman-teman juga harus mindsetnya diubah sedikit ya. Jadi jangan apapun yang AI sarankan kita harus lakukan. Jadi AI-nya itu mensuggest ke kita boleh ya. Tolong suggest top 10 alternatif untuk kita bisa bawa postingan-postingan dalam 1 bulan ke depan itu kemana, arahnya kemana, mungkin temanya dari untuk orang kantoran dulu misalkan ya. Misalkan catering untuk orang kantoran. Catering untuk orang kantoran kita breakdown lagi. Sebenarnya permasalahan utamanya apa sih orang kantoran itu sehingga butuh catering. Kemudian dari situ bisa di breakdown lagi untuk ide-ide kontennya. Itu AI bisa banget untuk ideation seperti itu. Kemudian gambar ya. Gambarnya kan biasanya kan bagus-bagus ya. Entah fotonya bagus, entah desain karakternya bagus, itu AI udah bisa banget untuk bantu kita. Kemudian wordingnya itu AI bisa banget bantuin. Kita berikan aja, kita memanggil audiens kita dengan bro and sis misalkan. Kemudian produk kita di sini bla bla bla, market kita misalkan Gen Z. Oh, Gen Z berarti kan bahasanya asik-asik, bro and sis bla bla bla, wah asik-asik tuh. Kalau misalkan kita ke kalangan yang eksekutif, gaya bahasanya kan juga beda ya. Nah, itu AI bisa banget untuk bantu kita di sana. Jadi kalau untuk pelaku UMKM nggak mesti implementasi AI yang wah-wah. Jadi mulai dari kecil-kecil aja dulu dengan modal yang juga sangat kecil. Kayak nanti di slide saya juga ada ya, saya sudah kurasikan flow end to end dari UMKM itu apa. Jadi pertama dari acquisition dulu, customer acquisition, sampai dia pelayanannya juga sampai di endingnya tuh. Coba di slide-nya ada ya. Kita next. Yes, ini dia. Kebaca nggak tuh? Silakan di screenshot kalau nggak kebaca. Boleh di screenshot ya. Boleh di Ini screenshot. lumayan sih kebaca kayaknya deh Pak. Nah, ini tools-tools yang bisa digunakan ya Pak? Ya, jadi teman-teman bisa lihat di kolom paling kanannya tuh pricingnya. Bisa start dari ada yang free trial ya, free, nggak bayar apapun, atau bahkan bisa langsung butuh yang berbayarnya sekitar $40, $25. Sangat-sangat terjangkau ya di sana. Iya. Bahkan juga Bapak jelaskan juga ini punya purpose-nya masing-masing juga gitu Mas. Iya. Digunakan untuk
masing-masing gitu ya. Ya. Jadi yang 2 teratas ada lead generation, jadi targeting dan prospecting. Dan saya pernah ingin beli buku buat anak karena anak saya masih kecil gitu. Biasanya kalau menghindari main gadget kan saya beliin dia buku ya. Buku cerita anak, ada websitenya cukup oke gitu. Kemudian di websitenya tersebut ada tombol. Kalau mau beli pencet sini, dipencet keluar formnya. Saya isi nama saya, nomor HP segala macam, produk yang mau dibeli. Nah kemudian di situ nanti akan ada admin kami yang mengkontak bapak atau ibu. Itu udah 2 minggu lalu, sampai sekarang belum dikontak. Oh itu admin manual tuh Pak berarti. Manual. Ya jadi tools ini mempermudah teman-teman UMKM ya untuk bisa memfollow up ya. Itu ada di lead generation kan follow up, lead nurturing. Jadi kalau misalkan ada request dari si leads-nya, kemudian leads closing, itu macam-macam tuh ya, ada macam-macam di sana. Oh, jadi emang sebenarnya ya dari penggunanya sendiri kita harus punya critical thinking, kita juga harus memperhatikan nih apa sih yang ditawarkan AI gitu. Tapi sebenarnya AI juga punya manfaat yang banyak banget ya Pak, untuk efisiensi dari usaha para UMKM sendiri juga gitu ya. Iya, dan ternyata mulainya juga nggak harus langsung jeder investasi berapa gitu ya, tapi bisa mulai dulu dari yang free trial gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Bapak ada tips Pak, seandainya memang ternyata si pegiat UMKM ini memang akan menginvestasikan gitu ya budgetnya, anggarannya untuk penggunaan AI. Hal-hal apa sih Pak yang harus diperhatikan penggunaan anggaran untuk AI? Ya, jadi yang pertama pengguna itu harus kenal posisinya terlebih dahulu ya, posisi bisnisnya itu lagi seperti apa. Apakah bagus kalau misalkan kita udah ada lead generation Apollo ini kita implementasikan di sana, padahal kita lagi jualannya toko kelontong misalkan. Ya, jadi pengguna ke kita itu nggak melalui website, penggunanya ke kita itu datang store-nya segala macam. Nah itu AI itu bisa banget ya, misalkan udah ada kayak semacam POS-nya, udah ada sistem kasirnya, kita juga tahu nih, misalkan bapak ini, misalkan udah ada membershipnya, bapak ini spending atau belanja di kita, misalkan gede banget ya, dia top spender di kita. Nah, spreadsheetnya kita kirim ke AI, taruh di AI itu. Kemudian kita samarkan ya namanya, nama beliau kita samarkan jadi Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu. Kemudian kita taruh di AI dan si AI tersebut bisa suggest kita, oh ternyata pelanggan yang paling oke atau pelanggan yang paling tinggi adalah Bapak A. Bapak A itu biasanya membeli produknya di misalkan sabun pembersih ya. Sabun pembersih itu di Januari, Maret, Mei, pokoknya di tiap-tiap bulan ganjil. Nah, kita sudah bisa tawarkan misalkan ke si bapak itu, kita WA kan, Pak, ini udah mau bulan Mei nih, Bapak kan beli di tiap bulan ganjil. Nah, Bapak ayo nggak usah datang ke toko kami bisa langsung kirimkan aja gitu. Nah itu kan pasti ada efek wow-nya kan, wow, peduli banget gitu ya, diperhatikan segala macam. Nah jadi bapak ibu nggak usah ribet-ribet belajar statistik, belajar matematika segala macam, itu AI sangat-sangat bisa membantu di sana. Jadi tergantung dari kondisi saat ini, pengimplementasian AI-nya itu bisa disesuaikan. Dan tergantung target customer-nya juga sebenarnya ya Pak ya, kalau dari penjelasan Bapak tadi. Oke, semoga audiens kita nemu tools yang sesuai nih. Tadi Bapak udah bocornya udah banyak banget itu yang bisa dipakai ya Pak ya. Oke. Nah Pak Edwin, tapi tadi kan Bapak sempat jelasin ya, kalau misalnya kita tuh bisa menggunakan AI itu untuk hal-hal bahkan sampai yang menjawab kebutuhan pelanggan gitu ya.
Maksudnya yang tadinya mungkin kita punya data, terus kita nggak tahu nih mau apain datanya gitu. Tapi ternyata datanya itu justru bisa kasih touch sendiri nih buat pelanggan kita gitu ya. Nah sebenarnya Pak, kemarin tuh pada saat kita kirimkan pre-questionnaire, justru ada pertanyaan nih Pak yang berlawanan dengan hal tersebut gitu ya. Nah, apakah sebenarnya AI itu bisa menghilangkan sisi humanis sendiri Pak dari service yang diberikan oleh perusahaan gitu? Kalau menurut Pak Edwin seperti apa? Ya, kalau menurut saya sisi humanisnya itu nggak akan bisa dihilangkan sampai mungkin 10-20 tahun ke depan itu manusia masih butuh ya. Oke. Tergantung dari sisi apanya namanya ya, servicesnya. Ya. Tapi misalkan kalau services di kesehatan, services di psikologi, orang mau curhat, tapi yang ngelayanin AI kan ada apa ya? Ada kurang di mananya gitu ya. Kalau mau curhat kan paling enak itu benar-benar ada orang yang Ya, benar. menyediakan waktunya fully, ya ada di kita present, kemudian sambil menatap mata kita bisa lihat mimik mukanya pas kemudian kita mengeluarkan cerita-cerita yang sedih gitu ya. Nah itu human touch susah ya untuk dihilangkan. Tidak Even tergantikan. 10-20 tahun ke depan. Walaupun memang nggak tertutup kemungkinan ya di era 10 tahun mendatang mungkin sudah ada services yang memang sudah menggantikan. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin setahun 2 tahun ke depan itu sangat belum ya. Sangat belum karena AI pun sendiri untuk tas-tas yang kompleks itu belum bisa diotomatisasikan 100%. Mungkin 50% AI bisa bantu, tapi setelah itu harus ada manusianya. 70% AI bisa bantu, tapi setelah itu harus di finishing sama manusianya. Iya. Itu yang saya lihat. Oke Pak. Nah tadi kalau dari rangkaian terus misalnya audiens kita juga udah pakai gitu ya Pak ya AI-nya. Apa sih Pak yang harus dilakukan supaya transformasi digitalnya itu sustain Pak dan berkelanjutan inovasinya? Yang pertama pasti harus kelihatan manfaatnya ya. Ya jadi manfaatnya kita rasakan, kemudian pasti ya entah ketagihan atau entah ternyata gue terbantu ya udah aku ngurusin yang lain, ini biarin AI yang bantu gitu ya. Kemudian manajemen juga pasti melihat ya, jadi lebih efisien, karyawan saya menjadi lebih loyal karena kan tugas-tugas yang repetitif yang membosankan itu sekarang sudah digantikan sama AI. Manusianya bisa melakukan tugas-tugas yang lebih punya value ya, lebih punya value, mungkin touching people atau apa gitu ya, lebih ada impactnya. Nah itu dari sisi kepuasan karyawan meningkat sehingga manajemennya lihat kayaknya bagus nih buat kamu lanjutin. Yuk, what next? Ya. Dan dari sisi manusianya ini juga harus nyaman. Kita upskilling terlebih dahulu, kita rangkul terlebih dahulu. Kita bukakan mindsetnya mereka bahwa ini bisa membantu kita mencapai tujuan. Ya. Kalau kita menutup mata, menutup muka bahwa AI itu sepertinya berbahaya, kita bisa digantikan, kita nggak mau pakai AI. Teman-teman bisa bayangkan organisasi yang tidak menggunakan AI dengan organisasi yang menggunakan AI, itu speednya, akurasinya, itu bisa dibayangkan ya. AI-nya nggak tidur, kerja 24 kali 7, nggak gibahin orang, nggak sakit, nggak cuti, kerja terus 24 kali 7.
Bayangkan produktivitasnya itu seperti apa tuh Betul. organisasi yang memanfaatkan AI daripada organisasi yang tidak. Nah, apakah organisasi yang tidak memanfaatkan AI bisa bersaing? Ya kan? Mungkin tidak bisa bersaing ya. Nah, kalau tidak bisa bersaing, seperti apa? Apakah organisasinya ini ya kalah saingan kemudian tutup bangkrut? Kan itu juga sebagai individunya merasa rugi juga ya. Saya jadi tidak punya tempat pekerjaan atau gimana. Jadi memang dari sisi individunya pun kita rangkul, ayo secara organisasi kita harus bersaing loh. Ya. Kemudian kalau secara organisasi bersaing, secara negara kita juga bisa bersaing juga ya tentunya gitu. Iya, ketika semuanya sudah satu langkah menggunakan teknologi. Yes. Oke, kita mulai masuk ke open question, Maria. Jadi Pak, sebelum sesi hari ini seperti yang tadi kami sudah sampaikan, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan Pak dari peserta yang daftar. Hari ini peserta kita lumayan banyak banget Pak. Banyak yang tertarik Pak dengan penjelasan Bapak. Oke, yang pertama ini ada open question dari Ibu Rini Setiawati. Dalam pengalaman Bapak memimpin transformasi AI di perusahaan tempat Bapak bekerja, prinsip utama apa dalam membangun digital leadership mindset yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi, resiko data, dan kesiapan manusia? Iya, tadi kita udah bahas banyak ya soal jawaban ini ya. Jadi dari sisi leadernya itu menerapkan digitalnya dulu ya. Kemudian ada aksinya juga. Jadi sudah di planning, kemudian dari sisi K-nya itu kayak merangkul ya. Jadi kita di sini kan nggak bisa sendirian. Kita di sini juga harus multidisiplin, kerjasama antar divisi juga sangat penting untuk kesuksesan. Jadi PIC-nya itu kita coba bukakan mindsetnya terlebih dahulu. Kita upskillingkan, kita buat mereka merasa nyaman, kita buat mereka merasa terempower, bukan tergantikan malah oleh AI. Oke Pak. Ya. Di pertanyaan ini mungkin saya agak sedikit highlight terkait dengan resiko data ya Pak. Ada beberapa AI ya, mungkin termasuknya ChatGPT gitu. Ya. Ketika kita prompting bisa juga kita mengupload data kita ya, atau mungkin mengupload foto kita, bisa berupa data atau datanya bisa berupa angka maupun foto. Ya. Seberapa terjamin sih Pak sebenarnya keamanannya ketika mau pertanyaan mengupload bagus. itu? Jadi ini memang satu topik yang kita juga highlight banget di AI literacy perusahaan saya, karena kita udah banyak baca privacy policy tools AI. Ada ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, Gwen, Copilot ya. 80% dari mereka menyatakan bahwa yes, kita akan pakai data pelanggan untuk meningkatkan layanan kita. Yes. Ya. Ada caranya untuk opt-out. Opt-out itu istilahnya kita meminta si toolsnya tersebut untuk kita turn off data sharing. Ya, kita opt-out kan. Memang ada beberapa cara-caranya. Sebenarnya saya ada slide-nya, cuman saya nggak masukin di sini takut waktunya nggak cukup ya. Yeah. Teman-teman bisa minta ke AI untuk membaca privacy tools yang teman-teman pakai sekarang. Jadi misalkan pakainya Gemini. Gemini itu ada privacy policy-nya. Nah, privacy policy-nya linknya apa? Kemudian teman-teman coba copy pastekan di AI kesayangan teman-teman. Ya, di tools lain ya. Tools lain misalkan lagi pengen lihat Gemini, copy pastenya di ChatGPT. Nah, di ChatGPT nanti akan kelihatan tuh. Dia bacain nama dia. Oh ya benar, Gemini itu menyimpan data dan menggunakan data tersebut buat training. Ya, kita udah baca privacy policy-nya juga. Ada cara untuk meng-off-kannya, kita juga bisa tanyakan ke si ChatGPT. Apa sih langkah-langkah untuk meng-off-kan data sharing itu?
Ya. Nanti silakan teman-teman. 80% ya, jadi hati-hati. Semoga terjawab ya Bu Riri. Dan tadi pesan sponsornya, critical thinking itu perlu banget ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan ataupun mengupload data kita menggunakan AI. Ya. Oke, nah sebelum kita lanjut nih Pak ke pertanyaan yang udah masuk ke kita, saat ini juga ada pertanyaan yang langsung live chat nih Pak di Zoom saat ini. Ini pertanyaannya dari atas nama Yenimas Intan Hulu. Ya. Pertanyaannya, selamat sore Pak, materinya menarik banget nih gitu. Mau nanya seberapa penting sih prompt itu di AI, dan ada tips nggak untuk pembuatan prompt khususnya meningkatkan akurasi dalam penggunaan di konteks UMKM. Yes. Nah, Elon Musk berkata bahwa AI itu sudah mengkonsumsi ya, atau sudah mempelajari seluruh informasi yang ada di internet. Jadi bisa dibilang pengetahuan manusia sejak kata-kata diciptakan, bahasa diciptakan dan ditulis, kemudian didigitalisasikan, itu sudah dipelajarin sama si AI. Nah, bayangkan Bapak Ibu teman-teman, kita lagi berhadapan sama sebuah entitas yang pengetahuannya itu, kalau diibaratkan perpustakaan itu perpustakaan global yang gede banget. Ketika kita masuk perpustakaannya itu rak buku setinggi-tingginya, bukunya tebal-tebal, luas, dan mungkin tingkatannya level perpustakaannya itu mungkin ada belasan level ya, lantainya itu. Jadi bayangkan informasi yang dimilikinya. Nah, prompt engineering itu memang sangat-sangat krusial. Jadi thank you pertanyaannya. AI ini pinter, bisa dibilang pinter keblinger ya. Pinter banget gitu. Pinter banget. Tahu data-datanya itu banyak banget. Saya sedang bekerja di perusahaan healthcare ya, farmasi healthcare. Kalau saya bertanya ke ChatGPT, saya ditanya sama atasan saya, tolong dong bikinin bisnis plan untuk menambahkan omset perusahaan. ChatGPT jawab, oh ya, silakan beli sebuah pulau kosong, ya, di Kepulauan Seribu tuh banyak tuh pulau kosong. Terus kemudian bapak invest traktor segala macam, bikin kota mandiri di sana. Loh, kok jawabannya begini? Ya benar sih jawabannya kalau memang itu di perusahaan pengembang properti. Yeah. Tetapi kan saya ada di perusahaan farmasi. Mungkin kalau saya put mentah-mentah saya bisa dijitak sama atasan saya ya. Nah, prompt engineering itu sangat-sangat penting kalau kita butuh jawaban dari si AI yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Kayak contohnya ya, saya sedang makan titik-titik-titik. Saya ingin di titik-titiknya itu jawabannya rendang. Apa yang harus kita lakukan? Mendeskripsikan Si rendang. Ya. Saya ingin makan makanan yang berasal dari Padang, dibuat dari daging sapi dengan banyak rempah-rempah, warnanya itu coklat kehitam-hitaman. Dan makanan ini pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Makanan apakah itu? Titik. Nah, AI dari seluruh data makanan yang ada pasti jawabnya rendang. Nah, jadi prompt engineering itu sangat-sangat penting untuk membuat AI mengeluarkan jawaban yang kita mau. Ya, sangat-sangat penting. Metode-metodenya itu banyak, ya. Metode yang paling terakhir ada si OpenAI itu mengeluarkan prompt guide. Nah, itu silakan dibaca. Di TikTok, di YouTube itu juga banyak ya, cara prompting segala macam. Nah, itu silakan ya. Oke, jadi prompting itu sendiri akan sangat bermanfaat kalau kita bisa menjelaskannya secara spesifik gitu ya Pak. Kebutuhan kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, semoga membantu ya tadi dari Ibu yang pertanyaan sebelumnya. Oke.
Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini sebenarnya banyak Pak pertanyaannya, tapi kami sarikan ya Pak ya, Ya. beberapa ya. Dari Bu Maria Naibaho, bagaimana sebaiknya gaya kepemimpinan yang tepat di era digital dalam organisasi, dan bagaimana cara langkah awal supaya bisa mempertahankan bisnis. Ini beliau sampaikan beliau masih awam di bagian UMKM untuk bisa bersaing minimal balance di era digital. Ya, mungkin kalau slide-nya bisa dikembalikan, tapi nggak usah ya. Jadi Bapak Ibu ada ada digital dan ada aksi tadi ya. Nah di situ sebenarnya sudah merangkum apa yang harus leader di area digital ini lakukan. Ya, salah satunya open mindset juga. Jadi terus belajar ya. Kemudian harus bisa memetakan kita ini lagi di bisnis apa, kondisi kita itu sekarang lagi apa, ya. Apakah oke kalau misalkan kita mengimplementasikan AI itu sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya, itu tergantung banget ya, tergantung banget. Nah. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, F&B-nya apa? Ya kalau misalkan F&B-nya itu sudah bisa menjangkau ke berbagai kota segala macam, ya mungkin perlu ada CRM yang bagus, customer relationship management yang bagus, perlu ada flow tadi ya, tools AI yang saya jabarkan itu juga cukup banyak di sana. Kalau teman-teman screenshot bisa dipelajarin lagi dari lead generation, lead untuk mengcater kebutuhannya dia, kemudian dari sisi misalkan generating slideshow, misalkan ini adalah perusahaan kita B2B, ya misalkan kita butuh presentasi, di situ ada tools untuk membuat presentasi dengan AI dan itu cepat banget ya. Saya ada screenshotnya bisa dicoba ditampilkan di sini. Oke Pak. Nah ini ada tools untuk pembuat website ya, pembuat website sama apps. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di kirinya itu bisa prompting aja, kemudian websitenya jadi di kanan. Ya, kemudian coba next slide, ada slide selanjutnya kah? Atau slide before-nya? Ada? Oke. Lagi nggak dimasukkan di sini ya. Ya. Nah, ini framework digital leader muncul nggak ya di layar? Atau memang di layar tidak muncul? Iya, belum muncul Pak kayaknya. Framework yang tadi sempat kita bahas ya, digital dan aksi ya Pak ya. Itu jadi hal yang penting juga tadi menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih yang harus dimiliki seorang leader gitu ya Pak untuk awal usahanya tadi. Nah sebenarnya ada pertanyaan yang mirip-mirip juga nih Pak, masuk ke kami di pre-question gitu. Yang tadi kan di live ya Pak ya. Nah kalau di pre-question ini dari Ibu Michelle Natania. Nah pertanyaannya adalah kalau yang dari masih tradisional banget nih Pak gitu. Dia masih baru punya usaha F&B, rukonya fisik gitu ya. Jadi bentuknya memang fisik bukan online, dan dia masih tradisional banget gitu. Untuk transisi operasionalnya kira-kira apa sih yang mungkin strategi nih buat dia nih Pak, abis ini mau langsung diaplikasikan soalnya. Apa sih buat yang paling penting gitu Pak? Oke. Nah untuk menjawab pertanyaan ini enaknya sih kita, sayangnya saya nggak dikasih laptop ya. Biasanya saya langsung buka satu toolsnya namanya Gemini. Ya, di sini ada Nano Banana ya, itu sebenarnya free. Jadi ibu bisa foto ya, ini ibu kan ya?
Iya. Ibu Michelle ya. Ibu bisa foto makanannya. Kemudian makanan ini diupload aja ke si Gemininya. Terus kemudian di prompt. Kan kalau di restoran-restoran yang itu kan perlu ada apa namanya yang fotografer makanan Iya, ya, F&B. betul. Ceklik, wah alatnya luar biasa tuh. Nah, untuk UMKM yang mungkin permodalannya juga terbatas, ya kan biasanya seadanya ya. Makanan difoto pakai HP misal ya, Iya. foto pakai HP dan kemudian masukkan ke menu. Menunya juga bikin sendiri. Nah, dari sisi image-nya itu bisa diedit, dibagusin, dikasih efek-efek itu pakai si Nano Banana. Jadi benar-benar instan banget, udah kayak level profesional Iya. gitu. Udah kayak hire fotografer ya Hire Pak ya fotografer, fotonya ya. betul. Iya, Jadi itu bisa banget bener. tuh. Bisa banget. Mungkin AI itu yang bisa dilakukan pertama ya. Iya, Karena dia baru buka F&B di Ruko Fisik ini gitu ya Pak, yang baru ini ya. Ya, kemudian yang namanya F&B kan bagus juga kalau ada sosial medianya ya. Nah, sosial medianya misalkan ya kita jagonya masak gitu. Buat main sosial media jarang segala macam, mau posting bingung. Nah, itu bisa ideation. Ya, pakai AI bisa ideation. Oke. Jadi menjawab juga nih Pak, untuk menjaga loyalitas pelanggan dari platform online-nya gimana? Tadi salah satunya bisa lewat di Gemini tadi ya Pak ya. Bisa coba, mungkin Bu Michelle nih abis ini punya produk, terus difoto dulu produknya, dan kita coba prompt ke Gemini, hasilnya bisa dipakai nih buat di online-nya juga gitu ya Pak ya. Yes. Oke, nah Mbak Marta, Ya. ini ada yang raise hand nih di Zoom. Oke, kita sapa Oke. dulu ya interaktif. Halo Bapak Ari Setiawan, mungkin bisa on cam Pak. Halo Pak Ari. Halo, selamat siang. Siang Pak. Siang Pak Ari. Silakan Pak Ari. Mohon izin ikut diskusi ya Pak ya. Siap. Salam kenal, saya Koli Purwosoko. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Kebetulan saya mengelola industri yang hubungannya dengan edukasi Pak, lepasi Pak. Siap. Nah, Pak Edwin, kebetulan saya juga menjadi ketua asosiasi perguruan tinggi vokasi yang di Indonesia ini sekitar 37 bergabung dalam asosiasi ini. Seringkali ada fenomena begini, ini menarik juga. Yang tadi saya tanyakan saya, kalau menyimak jelasan Bapak tadi itu kan bahwa transformasi digital itu seringkali bisa juga gagal karena teknologinya yang canggih, tapi karena soal organization culture-nya, budaya organisasi nggak siap. Betul Pak. Saya mohon masukan Pak untuk strategi apa yang paling efektif untuk membangun budaya kampus yang agile, kolaboratif, berarti mungkin bisa membawa juga orientasi orang sih. Karena berhadapan dengan beberapa dosen yang susah senior misalnya ya, dosen yang enggan belajar hal yang baru dan susah untuk beradaptasi yang bagus. Lalu maunya itu di bagian itu saja karena dia merasa kompetensinya di situ ya. Jadi diundang, diajak, disegaskan berkolaborasi dengan unit lain itu susah. Lalu susah juga untuk diajak untuk hal yang baru. Ini terjebak pada pola pikir yang begini saja sudah bisa berhasil sukses kemudian. Padahal yang sarana-sarana prasarana itu sudah sangat lengkap, canggih sekali. Tapi ya dibiarkan menjadi museum di situ. Mohon masukan Pak. Ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Jadi saya juga relate ya Pak. Untuk bisa mendapatkan 100% buying gitu nggak mudah Pak. Karena tetap aja dari sisi populasi kan ada populasi yang fast mover, ada yang di tengah-tengah, ada yang memang dia ya udah mau dunia kiamat juga masih di situ aja. Jadi biasanya kami itu pakai top down approach Pak. Jadi
top down sama bottom up ya. Jadi hybrid. Top down itu dari pemimpinnya dulu mengeluarkan titah, mengeluarkan SK. Harus A, harus B. Kemudian dari bottom up kita juga rangkul, kita juga upskilling, Pak. Kita akan cari champion-champion. Ya. Pasti ada tuh yang first mover segala macam. Nah, itu pengen adanya perubahan. Nah, itu kita rangkul semua. Dan biasanya di sana itu bisa mempengaruhi ya Pak ya, mempengaruhi walaupun nggak 100%. Dan kita sebagai level manajemennya bisa ada sedikit insentif. Kayak misalkan kita buatkan malam penganugerahan, misalkan kelas yang paling inovatif atau apa gitu ya. Dan jadi yang memang tidak tidak mengikuti perkembangan itu akan kayak wah kayak gitu enak juga ya. Wah ternyata bisa naik panggung segala macam kan. Motivasi orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dari uang, ada dari penghargaan, ada dari macam-macam ya Pak. Jadi bisa dikatakan approach-nya itu holistik Pak. Dan memang pasti ada segelintir nanti akan ada sisanya itu ya tetap dihormati sih Pak ya karena beliau juga sudah banyak berkontribusi untuk negeri. Baik, apakah cukup menjawab Pak Ari atau ada follow up question mungkin Pak? Ya itu satu hal yang pernah dibuat tetapi mentoknya itu di yang sudah merasa puas dengan capaian-capaian kinerja tanpa teknologi yang maju sekalipun kan endingnya itu adalah laporan misalnya, endingnya itu adalah output yang sama dari teknologi maupun tidak misalnya gitu ya. Tapi soal kecepatan kan berbeda, saya selalu menjawab begitu ya. Soal efektivitas kerja misalnya begitu. Iya Pak. Jadi memang kalau dari top down itu kan pasti nanti ada reward, ada punishment ya Pak ya. Misalkan untuk departemen yang misalkan pengadopsian AI di kelasnya itu masih di bawah 80% misalkan ya. Itu kita tidak approve untuk pendanaan risetnya misalkan. Atau apapun ya, pasti ada hukumannya di situ. Nah, jadi secara organisasi dia itu bisa kita memanfaatkan teman-temannya gitu Pak. Lu ayo dong gitu. Masa organisasi kita masih 60% gitu. Waduh, nanti riset gua nggak ada yang danain segala macam. Nah, gitu-gitu sih Pak. Jadi pendekatan yang nggak langsung mendirect menghukum, tetapi dia tetap ada insentifnya, tetap ada juga punishment-nya sih Pak. Oke, Pak. Semoga bisa diaplikasikan Pak Ari. Thank you Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ari. Iya, kami lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan terakhir dari open question kami dari Prof. May. Ini mungkin lebih ke isu global sepertinya Pak. Jadi apakah AI itu bisa mengatasi krisis keuangan Pak? Mungkin internal dalam sebuah organisasi dan bahkan secara general untuk seluruhnya. Krisis keuangan. Saya mau coba menjawab dari sisi bagaimana manusia bisa dipermudah untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Jadi kalau zaman dulu ada UMKM yang bikin logo aja itu nggak tahu harus ke siapa, harus modalin dulu ya, atau bahkan logonya seadanya. Sekarang pembuatan logonya itu udah segampang itu. Jadi singkat cerita AI itu bisa menyamakan levelnya manusia dengan orang-orang yang dulu
mempunyai akses gitu loh. Dulu yang tadinya tidak mempunyai akses, sekarang jadi mempunyai akses. Kayak contohnya ya, misalkan untuk membuat video sinematik, terus kita posting di TikTok atau di IG. Zaman dulu paling cuma Pixar, ya, yang punya kapabilitas seperti itu dan mau beriklan tentang produknya itu, ya saya punya timnya, saya punya uangnya, saya punya waktunya, silakan. Tapi untuk UMKM segala macam buat bikin video sinematik, ya agak berat ya. Jarang sekali UMKM yang bikin video sinematik. Kalau sekarang itu bisa dibantu sama AI. Ya, jadi AI itu bisa meleverage ya, atau kita bisa meleverage AI untuk kita punya grounding yang sama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah gede pun sekarang juga mesti hati-hati nih. Banyak yang sekarang itu ganti strategi segala macam gara-gara ada AI-nya ini. Kalau dulu mungkin hal-hal seperti itu menjadi daya saingnya mereka, menjadi keunggulannya mereka dalam pemasaran segala macam. Kalau sekarang masyarakat biasa itu sudah sudah bisa menyamai gitu. Kalau saya melihat dari sisi-sisi positif itu ya. Terus kemudian dari sisi pelayanan dan lain sebagainya, kalau dulu mungkin orang yang bisa invest departemen misalkan yang CRM untuk melayani pelanggan, departemen sales and marketing untuk beriklan, buat mikirin gua mau posting apa, sebulan lagi gua mau strateginya gimana nih. Nah, itu AI udah bisa sangat membantu. Jadi dari sisi operational segala macam itu manusia UMKM yang permodalannya tidak tinggi itu juga sudah sangat bisa dibantu AI untuk mensamaratakan playing fieldnya dengan yang modalnya juga tinggi gitu. Banyak hal sih, ya. Jadi kalau boleh simpulin sebenarnya dari pertanyaan tadi, bisa nggak sih membantu masalah keuangan gitu ya di dalam organisasi? Tentu bisa ya, sangat bisa gitu. Apalagi UMKM kan itu masif ya di Indonesia ya. Bayangkan kalau semua UMKM-nya ini bisa survive ya, bisa bersaing, bahkan bisa bertumbuh, luar biasa sekali perannya terhadap ekonomi. Bahkan kita pasarnya pun nggak cuma di Indonesia aja, bisa sampai ke pasar internasional. Wah, kita udah bahas banyak banget hari ini Pak Edwin. Nggak kerasa udah 1,5 jam Pak. Kalau boleh kita simpulkan ya Pak, dari apa yang kita bahas tadi Pak Edwin juga sempat kasih strategi buat Pak Ari gitu ya, semoga bisa diaplikasikan kalau sebenarnya digital leadership itu bisa dimulai dari mindset pemimpinnya itu sendiri gitu, dengan memberikan contoh terlebih dahulu, mungkin bisa top down juga tadi ya, sehingga para employee atau karyawan di dalam organisasi bisa mempelajari itu juga dari leadersnya sendiri gitu. Iya, dan kami juga mencatat bahwa Bapak sampaikan terus bahwa AI itu bukan hanya untuk perusahaan yang skalanya besar, tapi juga bisa dimulai dari UMKM yang skalanya kecil. Tadi juga Bapak sempat share ke kita semua kalau misalnya ada AI sesuai functionnya masing-masing yang sebenarnya budgetnya nggak gitu mahal gitu ya Pak. Jadi sebenarnya biaya bukan lagi hambatan untuk penggunaan AI gitu ya, untuk kita bisa memanfaatkan AI dengan optimal. Iya, dan transformasi digital itu juga harus disertai dengan transformasi budaya. Ternyata itu penting walaupun sulit ya tadi Pak ya. Ini insightful banget. Sayang waktu kita sebentar ya Pak. Semoga bisa ngobrol lagi kapan-kapan dengan Bapak. Tapi terima kasih sekali Pak atas materinya hari ini. Sama-sama. Atas waktu dan kehadiran Bapak. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan di seluruh Nusantara. Amin. Oh iya, Mbak Marta dan juga Pak Edwin, besok kita masih ada satu sesi lagi, dan juga audiens semua ya. Kita masih ada satu sesi lagi. Kalau misalnya mau ikut serta, masih kita buka, jadi silahkan langsung join ke linknya aja.
Dan pastinya sesi besok nggak kalah seru sama sesi hari ini, masih akan membahas AI juga, terutama untuk tenaga pendidik ya. Jadi silakan untuk join, dan kita pasti bisa ketemu lagi nih besok di Biselandi for Nusantara. Kalau begitu, saya Maria Dan saya Marta, kami berdua pamit undur diri. See you rekan-rekan.